kasih Tuhan, tuntun kami gerejamu Tuhan Yesus, supaya kami sungguh-sungguh belajar percaya. Apa yang sudah Engkau buat Tuhan Yesus, lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu. Beri hamba-Mu bahasa yang sederhana, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya firman-Mu sampai kepada seluruh umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati, sama-sama katakan, amin, amin. Shalom. Sudah diberkati Tuhan? Amin. Saudaraku, hari ini kita akan masih belajar dan melihat satu bagian daripada apa yang kita sudah bicarakan beberapa bulan terakhir, yaitu takut akan Tuhan, the fear of the Lord. Saudaraku, saya rindu sungguh-sungguh supaya gereja Tuhan sungguh-sungguh memahami dan bahkan menghidupi takut akan Tuhan ini. Supaya hidupmu tidak sia-sia. Supaya terus saudara belajar untuk dituntun dan menemukan pribadi Tuhan yang dimanifestasikan. Salah satunya adalah dalam roh takut akan Tuhan. Saudaraku, di dalam kitab, di dalam Injil Yohanes 6, dikatakan barang siapa percaya, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk betul-betul memikirkan kebenaran firman Tuhan ini. Kekristenan itu sederhana sebetulnya. Saudara hanya perlu belajar untuk percaya. Dan kalau saudara percaya sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan saudara hidup yang kekal. Saudara akan diselamatkan. Ini berbeda dengan semua apa yang dikatakan oleh semua agama-agama atau kepercayaan yang lain-lainnya. Saudara harus berbuat sesuatu, saudara harus membayar sesuatu. Tapi kekristenan Tuhan sudah bayar. Dan saudara hanya perlu belajar untuk percaya. Nah, itu sederhananya. Tapi yang namanya percaya itu mulai diplesetkan oleh banyak anak-anak Tuhan. Sehingga mereka sepertinya memandang rendah apa yang Tuhan sebetulnya ingin sampaikan. Nah, saudaraku, hari ini dengan kasih Kristus saya mohon supaya semua saudara betul-betul memperhatikan firman Tuhan ini. Dan supaya setiap pribadi dibukakan dan dibawa kepada satu pemahaman yang benar. Bagaimana gereja Tuhan perlu belajar untuk percaya. Saudaraku, Mazmur 115 ayat yang ke-11 berkata begini. Silakan, Mazmur 115 ayat yang ke-11. Mazmur 115 ayatnya yang ke-11 demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Amin. Mazmur 115 berkata gini, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Saudaraku, kalau saudara baca ini sepintas, seakan-akan ini satu kata perintah dari Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau saudara lihat terjemahan yang lain, King James berkata gini, you who fear the Lord, trust in the Lord. Orang yang takut akan Tuhan, orang itu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang takut akan Tuhan, orang itu percaya kepada Tuhan. Saudaraku, saya ingin sampaikan, hanya orang-orang yang takut akan Tuhanlah yang dapat sungguh-sungguh benar-benar mempercayai Tuhannya. Saudaraku, dengan timbal baliknya, kalau saudara ingin mengembangkan, belajar untuk memupuk roh takut akan Tuhan dalam diri kita, belajar untuk percaya, sebab hanya orang yang takut akan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang mungkin saudara pikir, oh saya juga percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sungguh-sungguh untuk benar-benar memahami bagaimana gereja Tuhan perlu untuk dituntun dan belajar mempercayai Tuhan Allahnya secara sungguh-sungguh. Saudaraku, saya merenungkan hal ini dan saya lihat ada satu lukisan yang paling sempurna untuk mengajarkan kita gerejanya, mengajarkan saya setidaknya. Bagaimana saya belajar untuk mengerti apa artinya percaya kepada Tuhan. Apa artinya beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku, dilukiskan di dalam kitab Keluaran 3. Saya ingin ajak saudara untuk melihat satu peristiwa yang terjadi di kitab Keluaran 3. Mungkin tidak semua ayat-ayat itu akan kita baca, tapi coba saudara perhatikan mulai ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh.
Keluaran 3 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, silakan. Keluaran 3 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya Allah. Lalu ia berfirman, Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Amin. Saudaraku, ada satu peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Musa berada di Midian, jauh dari rencana Tuhan buat dirinya. Musa sedang mengembalakan kambing domba milik mertuanya. Musa tidak berurusan dengan hal-hal yang berbau rohani. Tapi Tuhan melihat satu pribadi. Tuhan melihat ada sesuatu di dalam hatinya Musa. Sejak dia masih kanak-kanak, Tuhan sudah melihat ada cikal bakal yang luar biasa dalam pribadi ini. Dan kemudian dia bertumbuh, dia dididik dalam pendidikan yang terbaik yang pernah ada di zaman itu. Yaitu pendidikan yang ada di tanah Mesir. Musa mengalami proses yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dia dididik sungguh-sungguh. Dia dalam kemegahan yang ada di dalam istana Firaun. Kemudian waktu Tuhan mulai terjadi. Sekarang Tuhan ingin beracara kepada Musa. Tuhan ingin lakukan sesuatu. Saat itu Musa sedang berada di kaki gunung daripada gunung Horeb. Ketika Musa sedang mengembalakan kambing dombanya di kaki gunung. Musa melihat dari kejauhan ada semak duri yang menyala-nyala. Sepertinya sedang terbakar. Tetapi aneh karena ternyata semak duri itu tidak termakan api. Tidak terbakar oleh api. Lalu Musa mendekati semak duri itu. Dan Musa berpikir dalam hatinya, aku ingin tahu apa yang terjadi. Ternyata itu adalah perjumpaan ilahi yang Tuhan sengaja rancang bagi Musa. Pada waktu Musa mendekati semak duri itu, tiba-tiba Tuhan berkata-kata kepada Musa. Dia katakan, Musa, Musa, tanggalkan kasutmu. Sebab tanah di mana engkau berdiri itu kudus. Saudaraku, sejujurnya saya lama bertanya-tanya kepada diri saya sendiri. Kenapa Tuhan menyuruh sesuatu yang agak aneh bagi Musa? Tanggalkan kasutmu sebab tanah di mana engkau berdiri adalah kudus. Saya banyak membaca buku-buku yang mencoba menjawab pertanyaan itu. Karena kasut mengalambangkan ini dan sebagainya. Saudaraku, hati saya masih terus bertanya-tanya, Tuhan sebetulnya apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Musa? Kenapa Tuhan berkata kepada Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tanah di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Saudaraku, 2-3 minggu yang lalu saya memimpin satu kumpulan anak-anak Tuhan. Mereka retreat di satu kaki gunung di San Bernardino County. Di bawah gunung yang namanya The Bear Mountain. Saudaraku, mereka berkumpul untuk belajar firman Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam satu retreat selama 3 hari. Saudaraku, dalam sela-sela session demi session, ada seorang ibu yang minta waktu untuk sharing dengan saya. Kemudian kita duduk dan minum teh, minum kopi. Dia mulai bercerita. Dia punya satu anak umur 8 tahun. Satu sore dia pulang dari sekolah, anaknya mimisan, hidungnya keluar darah. Dan kemudian dia batuk-batuk, ternyata batuk-batuk itu membuat dia muntah darah. Setelah keluar darah dari hidung dan muntah darah, anak itu sempoyongan. Dan kemudian tiba-tiba dia jatuh. Orang tuanya panik luar biasa. Apa yang terjadi dengan anak ini? Kelihatannya dia sehat-sehat, apakah dia kecapean atau dia belum makan siang dan sebagainya. Saudaraku, dia segera dilarikan ke rumah sakit. Diperiksa, tes demi tes dilakukan. Kemudian dokter menemukan ternyata anak itu stadium 4, kanker otak. Dan kanker itu menyerang otaknya. Sampai kemudian sisa-sisanya itu keluar dalam bentuk darah dari mulut dan dari hidungnya. Saudaraku, seorang ibu panik luar biasa. Melihat anak kecil
umur 8 tahun kena kanker seperti ini. Dan kanker ini ganas sekali. Saudaraku, yang namanya kanker dengan anak-anak itu adalah dua hal yang seharusnya tidak bersatu. Kalau umur 80-90 tahun kena kanker, itu wajar. Tapi ini anak-anak umur 8 tahun, tidak sepantasnya dia kena kanker. Proses demi proses pengobatan terjadi. Kemoterapi dilakukan dengan dokter-dokter yang terbaik yang mereka bisa temukan. Saudaraku, setelah sekian lama, beberapa bulan, anak itu menjadi sangat lemah. Seluruh rambut di kepalanya rontok karena kemoterapi. Satu sore anak itu melihat kepada maminya yang ada duduk di sebelah kasur ranjang di rumah sakit. Dan dia bertanya kepada maminya, "Mami, kenapa ini terjadi buat saya?" Maminya melihat anak itu, maminya mencoba untuk menguatkan anak itu. Dengan semua yang didengar dari hamba-hamba Tuhan, para pendoa yang berdoa buat anak itu. Maminya mendengar seperti nubuatan demi nubuatan yang pernah dikatakan. Maminya berkata kepada anak itu, "Anakku, Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi satu alat yang luar biasa. Kamu tetap percaya, mujizat pasti terjadi." Anak itu lagi melihat maminya, dia menolehkan kepalanya, membelakangi maminya. Maminya pulang dengan kecewa. Beberapa waktu setelah itu, ada kesempatan lagi ketika maminya duduk di sebelah ranjangnya. Anak itu memegang tangan maminya lagi. Dan dia bertanya kepada maminya, "Mami, kenapa ini semua terjadi atasku?" Maminya mencoba lagi dengan berfilosofi, dengan berargumentasi kepada anak itu. Dia katakan, "Tuhan sedang mempersiapkan kau menjadi bejana yang lebih mulia. Tuhan akan melakukan perkara begini, begitu dan sebagainya." Anak itu menolehkan wajahnya kembali. Maminya sadar dia telah gagal untuk kedua kalinya. Gak lama setelah itu ternyata kankernya mulai menurun. Dan anak itu mulai membaik. Tapi hanya berlaku beberapa saat saja. Kemudian kanker lebih ganas lagi mulai menggerogoti sel-sel otaknya. Dan anak itu dengan lemah sekali. Untuk ketiga kalinya. Pada waktu kesempatan dia bertemu, dia melihat wajah maminya kembali. Dia bertanya kembali kepada maminya. Mami yang sudah sekian bulan diproses, dijungkir balikan, menghadapi anak yang sakit, menghadapi tekanan dalam hidup, menghadapi semua masalah, kemelut yang dia pikirkan, apa yang akan terjadi dan sebagainya. Ketika anak itu dalam kesakitan memegang tangan maminya dan bertanya kepada maminya, "Mami, kenapa ini terjadi atasku?" Maminya meneteskan air mata dan berkata, "Mami juga gak ngerti kenapa ini terjadi." Pada waktu itu, mata anak itu klik dengan maminya. Dia tidak lagi menolehkan wajahnya. Dia juga meneteskan air matanya. Saudaraku, ibu ini bertanya kepada saya salah apa, Pak? Kenapa saya gak bisa menjawab pertanyaan itu? Saudaraku, saya terus terang saya harus katakan, saya pun gak mengerti jawabannya. Kenapa? Kanker otak yang begitu bahaya menyerang anak-anak umur 8 tahun. Tapi jawaban bijaksana daripada ibunya ini menggugurkan semua pandangan teologi yang saya mengerti selama ini. Pada waktu itu saya diingatkan kepada pertanyaan Musa, kepada pertanyaan saya sendiri tentang apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Ketika Musa melihat semak duri yang menyala-nyala, namun tidak terbakar. Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, tanggalkan kasutmu." Saudaraku, Tuhan sedang melukiskan satu perkara kepada Musa. Tuhan sedang menggambarkan satu penderitaan umat Ibrani yang begitu beratnya. Kenapa saya bisa tahu? Karena ayat 7 berkata begini, lihat. "Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Tuhan melukiskan dengan satu gambar, satu pemandangan yang sangat menakjubkan bagi Musa. Satu semak duri yang menyala namun tidak terbakar. Dan Tuhan katakan kepada Musa, "Musa, penderitaan, jeritan minta tolong dari umatku telah sampai kepada telingaku. Aku mendengar teriak mereka minta tolong. Aku mendengar sesah yang mereka alami.
Dan aku mengetahui semua penderitaan mereka. Sekarang tanggalkan kasutmu. Sebab tanah di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Saudaraku, perhatikan satu perkara yang saya belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada waktunya manusia akan mengalami yang namanya tekanan berat, penderitaan, susah, rasa sakit, painful yang betul-betul menekan saudara. Entah apa itu jenisnya. Pada waktu itu, orang-orang seperti ini sebetulnya bukan hanya mempunyai kesempatan yang luar biasa. Mereka sedang beroperasi, berdiri di tanah yang berbeda daripada orang-orang yang lainnya. Mereka sedang berada di tanah yang disebut the holy ground, tanah yang kudus. Kenapa disebut tanah kudus? Karena di situ Tuhan hadir. Tuhan tunjukkan kepada Musa, Musa perhatikan. Engkau sedang melihat satu kesusahan besar yang dialami oleh umat Tuhan. Orang-orang Ibrani mengalami tekanan begitu berat. Mereka berteriak-teriak minta tolong, kesusahan berat. Seperti terbakar oleh api, namun mereka tidak mati. Mereka tidak hangus termakan oleh api. Kenapa mereka tidak hangus? Sebab mereka berdiri di holy ground. Mereka berdiri di tanah yang berbeda dengan orang-orang lain. Di tanah yang Tuhan sendiri berpijak. Pada tempat itulah Tuhan katakan ini tanah kudus. Bukan di tanah itu, bukan di tanah ini, tapi di tanah di mana penderitaan sungguh-sungguh terjadi. Tuhan berkata kepada Musa, tanah ini kudus. Ini adalah the holy ground. Dan benar-benar seperti ini, kenapa? Karena Tuhan hadir di situ. Itulah sebabnya api tidak bisa membakar semak duri itu. Dan Tuhan katakan kepada Musa, tanggalkan kasutmu. Pada waktu saya teringat ini, disitulah saya belajar satu perkara. Di hadapan pintu gerbang kesusahan, tekanan berat, rasa sakit yang begitu berat. Saudaraku, jangan berfilosofi, jangan beragamawi, jangan mencoba untuk menjadi main nabi-nabian. Untuk mencoba membuat acara dengan sebagaimana yang biasa kita mengerti. Jangan mencoba untuk menjelaskan, membela seperti jadi pengacaranya Tuhan. Saudaraku, seringkali saya bicara tentang saya. Sebagai hamba Tuhan, saya berusaha menjadi pengacaranya Tuhan. Ketika orang sedang mengalami tekanan berat, mengalami penderitaan yang sangat berat, saya mencoba menjelaskan kenapa itu terjadi. Dan itu kebodohan bagi saya. Itu adalah satu hal yang sebetulnya memalukan. Karena saya nggak mengerti, saya pun sejujurnya nggak mengerti. Tuhan tunjukkan kepada sesuatu kepada ibunya. 2 kali dia mencoba menjelaskan kepada anaknya. Kenapa ini terjadi? Oh, karena Tuhan begini, karena Tuhan sedang mempersiapkan kamu, karena Tuhan begitu dan sebagainya. Anak itu tahu persis, that's not the answer. Bukan itu jawabannya. Sehingga dia memalingkan mukanya. Dan ibunya sadar betul bahwa dia telah gagal. Pada kali yang ketiga, ibunya berkata jujur, aku nggak tahu. Pada saat itu matanya klik. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Saya belajar satu perkara. Jangan cuma sekedar deal with the question. Deal with the questioner. Karena orang sebagai hamba Tuhan, kita bukan cuma sekedar berhubungan dengan pertanyaan demi pertanyaan. Tapi kita berhubungan dengan manusia yang bertanya. Tidak semua hal saya mengerti. Ini yang disebut kedaulatan Tuhan. Keajaiban Tuhan. Kalau saya mencoba mengerti semuanya dengan nalar pikiran saya sendiri. Berarti Tuhan gak ada bedanya dengan saya. Dalam keadaan seperti inilah. Tuhan katakan kepada Musa. Musa, tanggalkan kasutmu. Tanggalkan pengertianmu sendiri. Tanggalkan pola pikirmu sendiri. Tanggalkan usahamu untuk memahami dengan caramu sendiri. Kenapa itu terjadi? Kenapa ini terjadi? Tuhan pertunjukkan satu penderitaan kepada Musa. Dan Tuhan katakan tanggalkan semua itu. Tuhan ingin sesuatu terbentuk dalam diri Musa. Pada waktu itu Musa menanggalkan kasutnya. Dia ikut dengan rencana Tuhan. Musa enggak berdalih-dalih. Musa tidak ingin mencoba bertanya-tanya ini dan itu. Kemudian yang kedua, Tuhan lakukan sesuatu. Tuhan persiapkan Musa. Tuhan tunjukkan kepada Musa. Tuhan perkenalkan dirinya kepada Musa. Musa, akulah Allah ayahmu. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan perkenalkan siapa dirinya kepada Musa. Dan Tuhan bawa Musa untuk masuk. Melihat wajah Tuhan. Melihat
penderitaan dari kacamatanya Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Alkitab berkata begini, lihat ayat yang ke-6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ketika Tuhan persiapkan Musa, perhadapkan Musa di atas holy ground, di atas tanah yang kudus. Dan Tuhan katakan, Musa, look at my face. Lihat wajahku. Aku akan buat engkau melihat penderitaan dari pandanganku, dari kacamataku. Musa melihat semua penderitaan yang terjadi atas umat Israel pada waktu itu. Saya nggak tahu seberapa yang terbesit pada waktu itu yang sempat dilihat oleh Musa. Apa yang Tuhan katakan di ayat yang ke-7. Bahwa teriak mereka minta tolong telah sampai kepada telingaku. Sesah-sesah orang Mesir telah kudengar. Aku telah mengerti apa yang mereka alami. Dan Tuhan bawa Musa, sekarang look at my face. Lihat wajahku. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh Musa? Musa menundukkan dirinya. Menutup mukanya. Dia gak mau melihat wajah Tuhan. Saya ingin tanya. Kalau saudara dan saya adalah Musa. Ketika Tuhan beri kesempatan. Once in a lifetime opportunity. Tuhan persiapkan kita. Persilahkan kita untuk melihat wajah Tuhan. Tuhan buat kita untuk mengerti apa yang akan terjadi nanti. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Bukankah Musa juga yang berkata, Tuhan perlihatkan wajahmu. Perlihatkan kemuliaanmu. Sekarang Tuhan berikan kesempatan kepada Musa. Musa, look at my face. Lihat wajahku. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tapi justru pada waktu itu Musa menolak. Musa gak mau melihat wajah Tuhan. Musa gak mau melihat penderitaan dari kacamatanya Tuhan. Kenapa? Bukankah Musa ingin sekali melihat wajah Tuhan? Saudaraku, saya ingin bicara sebentar tentang dua macam penderitaan kepada saudara. Ada penderitaan yang kita mengerti ujungnya seperti apa. Ada penderitaan yang kita nggak mengerti ujungnya seperti apa. Ada yang kita mengerti kenapa ini terjadi. Ada yang kita nggak mengerti kenapa ini terjadi. Bagi banyak kita, diet itu berat, itu menderita. Tapi karena ini penting untuk kesehatan, kita diet juga. Bagi banyak orang berolahraga itu berat, bangun pagi itu berat, bekerja sungguh-sungguh itu berat. Tapi kita lakukan juga karena kita tahu ujungnya seperti apa. Ada berkat di ujungnya, ada upah di ujungnya. Kita tahu tujuannya untuk apa. Saudaraku, saya ingin sampaikan, penderitaan yang seperti ini saudara nggak perlu berdoa. Karena saudara akan alami dengan sejahtera. Kalau saudara tahu tujuannya kemana, ujungnya seperti apa, saudara nggak perlu berdoa, bahkan nggak perlu Tuhan. Saudara nggak perlu beriman, nggak perlu percaya. Nanti akan terjadi seperti ini. Karena engkau sudah tahu ujungnya seperti apa. Tapi ada penderitaan, ada beban, ada rasa sakit susah yang saudara nggak tahu ujungnya seperti apa. Yang tujuannya terjadi itu untuk apa? Dan untuk yang seperti ini, saudara perlu Tuhan. Saudara perlu belajar untuk percaya. Musa diperhadapkan kepada satu pemandangan. Di satu pihak dia akan melihat wajah Tuhan sungguh-sungguh. Di pihak lain Tuhan akan bawa Musa untuk melihat seperti Tuhan melihat. Supaya Musa mengetahui semua penderitaan yang dialami oleh orang-orang Ibrani. Dari semua zaman mungkin Tuhan pertunjukkan apa yang terjadi di tanah Mesir, di tanah Goshen. Ketika orang-orang Ibrani itu dipukuli, dipecuti, diberi makan serba sedikit. Diludahi, terus-menerus disesah. Pada waktu malam mereka menangis di hadapan Tuhan. Musa ingin dibawa Tuhan untuk melihat semua itu. Kemudian zaman berganti. Ada satu orang pada zaman Ahasiweros yang begitu kejamnya, begitu jahatnya. Namanya Haman bin Hamedata. Dia berikhtiar untuk membunuh, membasmi semua umat Yahudi yang ada di tanah Media Persia. Musa akan dibuat melihat semua itu. Dan pada ujungnya justru Haman bin Hamedata yang akan digantung oleh orang-orang Persia. Tuhan bawa terus semuanya. Tuhan bawa bagaimana orang-orang Ibrani ditenteng, digeret ke tanah Babylonian. Dijadikan budak di Babel. Mereka menangis berseru kepada Tuhan 70 tahun lamanya. Yeremia menubuatkan hal itu. Tapi Tuhan ingin tunjukkan kepada Musa. At the end, this is my plan. Kemudian apa yang terjadi di tahun 40-an, tahun 30-an. Bagaimana orang-orang Yahudi pada zaman Holocaust. Diperdaya, disiksa.
dilucuti, dibunuh mati jutaan orang-orang Yahudi, dibantai. Tuhan ingin mempertontonkan kepada Musa, at the end, I have a plan. Dan Musa berkata, I don't want to know. Aku gak mau tahu. Kenapa Musa gak mau tahu? Kenapa Musa tidak mau melihat seperti Tuhan melihat? Supaya Musa bisa menjadi pemimpin bangsa itu. Karena Tuhan pilih Musa. Bukan supaya Musa menjadi Tuhan. Bukan supaya Musa tahu seperti Tuhan tahu. Tapi supaya Musa bisa berempati dengan bangsa itu. Bisa menangis bersama-sama dengan bangsa itu. Bisa menderita bersama-sama dengan bangsa itu. Musa juga gak tahu kemana ujungnya. Tapi Musa akan ada di sana. Seperti Tuhan ada di semak belukar yang terbakar namun tidak hangus dimakan api. Itulah sebabnya Tuhan pilih Musa sebagai nabi pertama yang melahirkan 5 kitab pertama di dalam Alkitab. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang namanya kitab-kitab Pentatuk ini lahir dari orang yang namanya Musa. Tuhan pilih Musa menjadi pemimpin pertama yang dihormati oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, orang-orang Muslim sampai hari ini. Tuhan pakai Musa sedemikian rupa menjadi manhigi Israel yang pertama. Orang yang dipakai Tuhan sungguh-sungguh karena Musa mempunyai karakter ini. Dia menolak untuk melihat Tuhan. Dia menolak untuk mengetahui apa yang Tuhan ketahui di dalam penderitaan sekalipun. Supaya Musa bisa belajar untuk percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia nggak tahu. Ujungnya akan bagaimana? Kemana ujungnya? Arahnya, tujuannya untuk apa? Tapi Musa mau belajar percaya. Dan Tuhan katakan orang ini tepat. Karena orang yang seperti ini akan melahirkan satu bangsa yang bisa dituntun oleh Tuhan. Dia sekalipun nggak tahu ujungnya di mana. Tapi dia akan tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dan dia percaya kepada Tuhan. Inilah yang disebut iman. Inilah yang disebut percaya. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang sama. Yang mencoba bermain-main seperti Tuhan. Saya harus katakan ini karena saya prihatin melihat banyak anak-anak Tuhan mencondongkan hatinya untuk mencari tahu apa tujuan Tuhan, kenapa saya menderita, apa masa depan saya dan sebagainya. Apa bedanya anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang pergi ke Gunung Kawi, pergi mencari hikmat dari orang-orang pintar. Untuk tahu bagaimana nanti ke depannya, bagaimana usaha saya, bagaimana anak jodoh anak-anak saya. Lalu dinubuatkan yang dibuat-buat, didoakan dengan terpantal-pantal dan sebagainya. Saudaraku, semua itu saya percaya kadang-kadang Tuhan bisa bekerja. Tapi belajar hari ini untuk takut akan Tuhan. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan bisa percaya kepada Tuhan. Sekalipun kau nggak ngerti tujuannya kemana. Sekalipun nggak tahu kenapa Tuhan lakukan seperti ini. Supaya engkau menjadi dewasa secara rohani. Tidak mudah diombang-ambingkan. Saudaraku, saya ingin betul-betul gereja Tuhan ini belajar satu perkara ini. Takutlah akan Tuhan Allahmu. Orang-orang yang takut akan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Musa pemimpin pertama bangsa Israel. Dia belajar satu perkara. Karena dia takut akan Tuhan. Tuhan beri kesempatan. Musa, sekarang kau lihat apa yang aku lihat. Dan Musa menolak. Aku gak perlu lihat Tuhan. Supaya aku bisa mengajar umatmu untuk takut akan Tuhan. Supaya mereka bisa belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mereka gak tahu ujungnya kemana. Kenapa sakit ini terjadi buat saya? Kenapa penderitaan ini terjadi buat saya? Kenapa kesusahan ini terjadi buat saya? Supaya saya belajar percaya dan mengandalkan Tuhan. Saudaraku, itulah yang terjadi dengan Musa. Tuhan tuntun Musa sedemikian rupa. Dan ketika Tuhan melihat karakter seperti ini, Tuhan tahu betul ini orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Saudaraku, bukan karena saya melihat, bukan karena saya tahu ujungnya seperti apa. Kalau saya nggak tahu, saya buat-buat seakan-akan saya tahu. Hari ini demi kasih Kristus, kalau saudara mau belajar takut akan Tuhan, belajar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sekalipun engkau nggak tahu bagaimana ujungnya. Belajar untuk berserah total kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan akan tuntun saudara. Ada seorang wanita bernama Ruby Goldberg. Ruby Goldberg ini adalah seorang wanita remaja sekitar umur 16-17 tahun pada waktu itu. Dia tinggal di Jerman, dia dikirim ke Auschwitz untuk mengalami tekanan dan penderitaan yang ujung-ujungnya dia akan di bumi hanguskan. Ada satu penelitian, satu eksperimen, satu
pencobaan, dia menjadi kelinci percobaan. Wanita-wanita itu disuntikan sejenis kimia ke dalam tubuhnya supaya dia mandul seumur hidupnya. Saudaraku, sedangkan hal ini berbeda dengan doa orang-orang Yahudi. Salah satu doa imamat yang diucapkan oleh seorang imam kepada orang-orang wanita-wanita Yahudi adalah diberkati buah kandunganmu, supaya engkau tidak mandul, supaya engkau menghasilkan anak-anak yang lahir, supaya tidak ada yang keguguran, supaya anak-anakmu sehat. Itu salah satu doa imamat yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi kepada orang wanita-wanita Yahudi. Saudaraku, sekarang Nazi Jerman mempunyai prinsip yang berbeda. Dia akan bertentangan dengan doa itu. Dibuat mandul supaya tidak pernah bisa menghasilkan anak. Wanita-wanita itu merasa hidupnya seperti sudah divonis mati. Karena sekarang dia dilecehkan. Bagi seorang wanita itu satu kebanggaan, satu kehormatan kalau dia bisa melahirkan anak-anak. Ruby Goldberg dituntun, dibawa masuk ke dalam satu kamar. Dia melihat dokter-dokter Nazi. Dan ada satu dokter adalah dokter orang Yahudi. Ketika ternyata dokter itulah yang menangani Ruby Goldberg. Ruby Goldberg mencurahkan semua kekecewaannya. Diludahi dokter itu. Dicaci maki. Dia katakan, kamu pengkhianat. Kamu mementingkan diri sendiri demi makanan bagi hidupmu. Demi kelangsungan hidupmu. Engkau mengorbankan keturunan-keturunan Abraham. Supaya aku mati dan tidak menghasilkan keturunan. Dokter yang dicaci maki itu berdiam diri. Lalu proses eksperimen terjadi. Disuntikan cairan kimia ke dalam tubuh Ruby Goldberg. Tubuhnya kesakitan, menderita, menggelat-gelat. 3 hari dia tidak sadarkan diri. Setelah dia sadarkan, dia buang-buang air dan sebagainya. Kemudian dia kembali bekerja paksa. Singkat cerita, perang dunia selesai. Ruby Goldberg jatuh cinta dengan seorang pria. Tapi dia tidak berani melangsungkan pernikahan. Lalu Ruby Goldberg berkata begini, kita nggak bisa menikah. Kenapa nggak bisa menikah? Karena dia ceritakan bahwa saya ini mandul seumur hidupnya. Saya nggak akan pernah bisa melahirkan keturunan bagimu dan sebagainya. Tapi pria ini udah jatuh cinta. Mereka sudah sama-sama mengambil keputusan. Singkat cerita, keduanya menikah. Setelah 1 tahun menikah, ternyata Ruby Goldberg hamil. Dia bingung bagaimana mungkin saya bisa hamil. Dia mulai meneliti dan mencari tahu tentang apa yang terjadi bagi para wanita-wanita yang mengalami eksperimen yang sama seperti dia. Ternyata banyak dari mereka yang hamil. Apa yang dilakukan dengan dokter Yahudi ini? Ternyata ketika dokter itu menyuntikkan kimia, justru disuntikan satu obat yang memperkuat kandungannya. Tapi kemudian dia juga ada satu reaksi sehingga dia muntah-muntah dan dia seperti terkapar beberapa waktu lamanya. Saudaraku, Ruby Goldberg gak pernah mengetahui. Dokter itu pun tidak pernah cerita. Kalau dokter bisa berbuat seperti itu, bagaimana dengan Tuhan Allahmu? Bukankah seringkali Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita tanpa memberitahu kita apa yang dia lakukan, kenapa dia melakukan semua ini, apa rencananya? Amsal 25 ayat yang kedua berkata begini, kemuliaan Allah adalah merahasiakan segala sesuatu. Saudaraku, seringkali kita nggak sadar bahwa kita sedang berdiri di tanah yang berbeda dari manusia kebanyakan. Di tanah yang sama sekali hanya Tuhan yang bisa berdiri di situ. Dan kita nggak sadar, kita mengeluh, kita menyalahkan orang lain, kita berseru-seru kepada Tuhan, kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Kalau saja saudara mengerti hari ini, bahwa itulah cara Tuhan untuk membawa engkau ke tempat yang berbeda, ke dalam rencana Tuhan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu pengalaman daripada satu leluhur Israel. Namanya Yakub. Coba kita lihat dari Kejadian 32. Kitab Kejadian 32. Perhatikan mulai ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Silakan. Kejadian 32 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-30, demikian firman Tuhan.
Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Amin. 5 keturunan sebelum Musa, bapa leluhurnya, yaitu Jacob atau Yakub, mengalami peristiwa yang mirip-mirip sama dengan Musa. Dia juga melihat Tuhan berhadapan muka dengan muka, dan Yakub ketakutan. Yakub merubah nama tempat itu menjadi Peniel. Artinya aku telah melihat Tuhan muka dengan muka, dan aku hidup. Seharusnya sesuai dengan firman Tuhan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan dan tetap hidup. Tapi Yakub melihat Tuhan dan Yakub hidup. Musa melihat Tuhan dan Musa hidup. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara pelan-pelan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Musa ingat apa yang terjadi dengan leluhurnya Yakub. Pada waktu itu Alkitab berkata, ada seorang laki-laki bergulat dengan Yakub. Awalnya tidak diketahui apakah ini manusia, raksasa, atau betul-betul malaikat Tuhan dan atau Tuhan sendiri. Bergulat semalam-malaman dengan Yakub. Betul-betul pergulatan, perkelahian terjadi. Mereka bergulat, banting-membanting, sampai akhirnya pangkal paha Yakub dipatahkan oleh orang tersebut. Betul-betul terjadi pergulatan yang heboh, yang vulgar gitu ya. Setelah fajar menyingsing, istilahnya ronde sudah berakhir. Sekarang harus berpisah. Ketika berpisah, Yakub berkata sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Yakub berkata gini, "Aku tidak akan biarkan kau pergi sebelum engkau memberkati aku." Coba saya ingin bicara kepada mantan preman di tempat ini. Kalau saudara sedang berkelahi, berantem, sebelum berpisah, apakah saudara minta diberkati oleh orang yang sudah berkelahi dengan saudara? Atau saudara berikan satu kenang-kenangan dengan tinju di pipi kiri? Atau tendangan dengan kaki kanan? Saudaraku, kemungkinan besar semua kita akan memberikan kenang-kenangan seperti itu. Tetapi tidak demikian dengan Yakub. Ketika harus waktunya dia berpisah, tidak lagi bertengkar, berkelahi, bergulat di dalam pergulatan itu. Yakub berkata kepada orang itu, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi sebelum engkau memberkati aku." Nah, perhatikan firman Tuhan ini. Hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan di gereja ini, perhatikan sungguh-sungguh. Ini prinsip hidup Yakub. Semua pergumulan, semua kesulitan, semua rasa sakit yang dialami oleh Yakub, dia tidak akan pernah membiarkan pergi sebelum dia akan keluar menjadi lebih diberkati. Saudaraku, saya ingin sampaikan, setiap kita akan mengalami penderitaan, kesulitan, rasa sakit, pergumulan yang berat, tapi tidak semua kita keluar lebih diberkati dari penderitaan. Ada sebagian kecil orang yang keluar dari pergumulan, keluar dari rasa sakit, keluar dari tekanan berat, keluar sebagai orang-orang yang lebih diberkati. Semua kita baru keluar dari yang namanya COVID-19, penderitaan, beban berat. Apakah saudara lebih diberkati hari ini? Apakah secara karakter engkau lebih maju, lebih dewasa daripada engkau 3 tahun yang lalu? Belum tentu itu terjadi. Saya masih menemukan orang-orang yang justru lebih bobrok karakternya ketika COVID-19 terjadi. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, prinsip daripada Yakub yang dia pegang, aku tidak akan membiarkan pergumulan ini berlalu begitu saja sebelum aku keluar lebih diberkati, lebih matang, lebih dewasa secara rohani, lebih percaya sungguh-sungguh. Itu sebabnya malaikat Tuhan berkata gini, "Siapa namamu?" "My name is Jacob."
Aku adalah Yakub. Artinya aku adalah orang yang menipu. Aku adalah orang yang memegang tumit. Aku adalah orang yang memperdaya. That's before. Tapi mulai hari ini, karena engkau akan keluar lebih diberkati, namamu dirubah menjadi Israel, Pangeran Allah. Itulah sebabnya sampai hari ini menjadi nama satu bangsa. Bangsa itu mempunyai satu prinsip. Kalau aku mengalami penderitaan, aku mengalami tekanan dan beban berat, satu kesulitan, rasa sakit yang menindih. Di situ aku sedang beroperasi on the holy ground, di tanah yang kudus. Dan di situ ada Tuhan yang menyertai orang-orang percaya. Aku harus keluar lebih diberkati, lebih dewasa, lebih mulia karena Tuhan hadir di situ. Prinsip inilah yang dipegang oleh Yakub. Kemudian Yakub bertanya begini, siapa namamu? What is your name? Who are you? What kind of being are you? Engkau itu siapa? Engkau itu apa? Malaikat Tuhan berkata gini, kenapa engkau bertanya? Engkau enggak perlu tahu, tapi engkau perlu diberkati lebih pada waktu engkau mengalami penderitaan. Yakub tidak pernah tahu siapa namanya. Tapi Yakub merubah nama tempat itu menjadi Peniel. Aku telah berhadapan muka dengan Tuhan dan aku hidup. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan saya ingin sampaikan, belajar takut akan Tuhan. Bagaimana saya bisa belajar takut akan Tuhan? Belajar percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Allahmu. Sekalipun kau gak mengerti kenapa ini terjadi, ketika kau mengalami penderitaan, beban berat, rasa sakit yang sangat menindih, engkau sedang berjalan berbeda dengan manusia kebanyakan. Engkau sedang dipersiapkan berjalan di tanah yang kudus. Di situ hanya Tuhan dan saudara yang akan berjalan. Tuhan akan melimpahkan kasih karunia kepadamu. Engkau akan berbeda setelah keluar dari pergulatan ini. Seperti Yakub yang lebih diberkati. Seperti Musa yang keluar. Sekalipun Musa nggak tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana semuanya itu terjadi. Tapi Musa belajar percaya. Dan Tuhan katakan ini orang. Ini yang tepat untuk memimpin umat Tuhan. Karena dia sendiri percaya. Sekalipun dia nggak tahu. Dan dia memilih untuk nggak tahu. Jadi mulai hari ini. Ketika engkau belajar mengalami satu tekanan. Nggak usah bersungut-sungut. Nggak usah bertanya kepada siapapun. Kenapa ini terjadi? Kapan ini akan berakhir? Belajar untuk bersyukur kepada Tuhan Allahmu. Karena melalui semua ini. Sesuatu pasti terjadi. Kalau engkau mempunyai prinsip seperti Yakub. Aku tidak akan membiarkan pergumulan ini berlalu sebelum aku diberkati. Sebelum aku keluar lebih diberkati. Lebih matang, lebih dewasa secara rohani. Supaya takut akan Tuhan terukir dalam hidupmu. Seorang anak bernama Johnny, anak dari orang sederhana sekali. Orang tuanya tinggal di satu negara bagian namanya Maine. Maine adalah satu state di Amerika yang sangat dingin pada musim dingin. Lebih mungkin hanya state of Alaska yang lebih dingin daripada Maine. Saudaraku, ayahnya adalah seorang yang sangat sederhana, sangat-sangat biasa. Ayahnya bekerja sebagai tukang bangunan, terutama dia membangun tungku-tungku pemanas. Selalu ayahnya berdoa di hadapan Tuhan, dia berkata gini, Tuhan, kalau aku boleh minta satu perkara, aku minta takut akan Tuhan ada dalam hidup Johnny. Dan kalau aku boleh dapat bonus, supaya Johnny bisa sekolah, bisa belajar dan jadi orang pintar dan berguna. Itu kerinduan hati seorang ayah. Dan itu wajar, itu hal-hal yang mulia dari seorang ayah berpikir seperti itu buat anaknya. Tiap-tiap hari dia ucapkan doa itu, beri roh takut akan Tuhan bagi anakku. Dan kalau aku boleh dapat bonus, biar dia boleh pintar, boleh sekolah. Tapi Johnny sepertinya gak tertarik dengan hal-hal yang berbau-bau Tuhan. Satu kali Johnny pulang dan katakan kepada ayahnya, Papa, tagihan asrama sudah 6 bulan ada tunggakan. 1 bulan dia harus membayar $1.000 asrama supaya dia bisa tinggal dan bisa bersekolah. Papahnya gak punya duit, sudah 6 bulan menunggak. Dan dari pihak sekolah menulis surat, lebih baik semester depan Johnny gak usah dikirim sekolah. Karena dia gak bisa lagi membayar uang sekolah dan beban buat sekolah terlalu berat. Ayahnya memohon-mohon supaya Johnny tetap diterima. Beri waktu. Tapi keputusan sudah terjadi. Pada waktu itu tahun 2009, winter di Maine itu sangat-sangat dingin. Saudaraku,
Betul-betul winter di Maine itu sangat dingin. Saya mungkin kalau nggak salah yang terakhir bulan Desember, saya pernah ada di satu di Portland di Maine, di tahun 2019 apa 2018. Saudaraku, musim dingin itu betul-betul mencekam. Saudara berjalan hanya 100-200 meter, tubuhmu bisa menggigil kedinginan dengan jaket yang berlapis-lapis. Karena dinginnya betul-betul mencengkram. Saudaraku, ayahnya melihat satu waktu itu semua jalan-jalan tertutup dengan salju. Bahkan beberapa jembatan itu patah karena beratnya salju yang mereka tampung. Saudaraku, bisnis total lumpuh pada waktu itu. Suplai batu bata untuk pembuatan bangunan semuanya terhambat. Ayahnya bukan hanya miskin, sekarang tidak lagi mampu bekerja. Karena tidak ada bahan baku untuk membuat tungku-tungku pemanas. Padahal tungku-tungku pemanas sangat dibutuhkan pada waktu itu. Sekarang dalam keadaan seperti itu, ayah sedang membersihkan satu customer, tungku-tungku pemanasnya. Customer itu bercerita, dia baru membangun satu rumah buat anaknya yang baru menikah. Dia ingin supaya anaknya bisa masuk ke dalam rumah yang baru itu. Tapi belum ada tungku pemanasnya. Ayahnya sampai bergumam, berkata begini, kalau saja ada yang saya bisa bayar, saya akan berani bayar 3 kali lipat. Pada waktu itu kurang lebih satu tungku pemanas untuk membangun kurang lebih $3,000. Kalau dia berani membayar 3 kali lipat berarti $9,000. Sang ayah pulang berpikir sebentar, dia bicara dengan istrinya. Keesokan harinya dia bobol tungku pemanas di rumahnya sendiri. Brick by brick, batu bata demi batu bata dipahat, dicopoti dari tungku pemanas. Dia bawa ke rumah daripada customernya ini. Dan dia katakan, saya bersedia untuk membangun tungku pemanas dengan batu bata yang saya punya reserve ini. Dia bangun selesai semuanya, dia dibayar $9,000. Dia bertemu dengan Johnny, anaknya, dia katakan, Johnny, bayar hutangmu $6,000. Dan ini 3.000 bayar kepada sekolah untuk 3 bulan ke depan. Karena masih ada musim dingin yang harus dilewati ke depan. Johnny kembali ke sekolah. Dia duduk di asramanya di depan tungku pemanas. Johnny menangis habis-habisan. Bayangan di matanya, di wajahnya, di pikirannya begitu kuat. Bagaimana papa mamanya kedinginan setiap hari. Berusaha menahan dingin. Karena sekarang tidak lagi ada tungku pemanas. Supaya anaknya bisa sekolah. Pada waktu itu, Johnny dilawat Tuhan. Dan Johnny belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Persis seperti kerinduan papahnya. Papahnya tidak pernah berpikir bahwa melalui penderitaan itulah justru Johnny bisa melihat dan mengenal kasih Tuhan. Seperti bapa yang mengasihi anaknya. Ayah Johnny mengasihi dirinya sampai sedemikian rupa dikorbankan tungku pemanas dalam rumahnya. Demi untuk membayar sekolah anaknya. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Saudara yang sedang mengalami tekanan, penderitaan, beban berat, rasa sakit yang menindih. Engkau sedang beroperasi di tanah yang berbeda dari manusia kebanyakan. Engkau sedang berjalan, berdiri di tanah yang kudus. Tanggalkan kasutmu. Jangan gunakan pikiranmu sendiri. Jangan gunakan pola pandangmu sendiri. Belajar untuk mengerti. Percayalah kepada Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Saudara mau belajar percaya kepada Tuhan? Belajar takut akan Tuhan dalam keadaan seperti ini. Miliki prinsip seperti apa yang dikatakan oleh Yakub. I will not let you go. Aku tidak akan membiarkan kau pergi sebelum engkau memberkati aku. Sebelum aku keluar, lebih diberkati. Saudara percaya ini? Saudara mau belajar percaya? Mari tundukkan kepala hamba-hamba Tuhan, mari maju ke depan. Kita persiapkan hati kita. Buka hatimu di hadapan Tuhan, saudaraku. Saya nggak tahu apa pergumulan yang saudara alami hari-hari ini. Apapun yang saudara alami. Belajar untuk melihat. Sekalipun engkau nggak mengerti. Belajar untuk percaya sungguh-sungguh. This is holy ground. We're standing on holy ground. Why? For the Lord is presence, and where He is holy
our holy hands. We're lifting up holy hands. He works through these hands, and so these hands are holy. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Oh yes, let us praise Jesus now, for we are standing in His presence on holy ground. Terus semua mata tertutup. Saya ingin berdoa buat saudara yang hari-hari ini engkau sedang mengalami tekanan, beban berat, rasa sakit yang sangat menindih. Ada keinginan untuk cari tahu, ada keinginan untuk berseru kepada Tuhan, why me? Kenapa saya mengalami ini? Kalau itu saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang dengan imanmu sendiri setelah kau mendengar firman Tuhan, letakkan tanganmu di dadamu. Katakan kepada Allahmu, Tuhan, aku berhenti untuk cari tahu. Tapi aku mau belajar percaya mulai hari ini. Bahwa Tuhan ada di sana. Engkau sedang berdiri beroperasi di tanah yang berbeda. You are standing on holy ground. Tanggalkan pikiranmu sendiri. Tanggalkan keinginanmu sendiri. Tanggalkan pola pikirmu sendiri. Belajar untuk melihat seperti Tuhan melihat. Belajar percaya kepada Tuhan Allahmu. Let God be God. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan yang tertumpang di dada masing-masing. Persiapkan umatmu. Nyatakan bahwa engkau ada di sana. Sekalipun kami gak mengerti, kami mau belajar percaya. Karena Tuhan Allah kami ada di sana. Tuhan, persiapkan umatmu yang hari-hari ini sedang mengalami tekanan berat. Supaya kami belajar takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh belajar takut dan percaya kepada Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, we are standing.